Baik, di sini kita akan membahas tentang Angular. Nah, di sini juga saya sudah bereksperimen membuat aplikasi dengan menggunakan Angular. Di sini saya membuat aplikasi dengan menggunakan komponen dari Angular, di mana terdapat TypeScript, CSS, CSS, HTML, juga service dan juga main dari Angular itu sendiri. Nah, apa sih itu komponen dari Angular? Komponen dari Angular itu kayak Lego, teman-teman. Di mana terdapat potongan-potongan Lego yang dibentuk untuk menjadi sebuah aplikasi utuh. Nah, dari potongan Lego tersebut terciptalah ada beberapa menu, yaitu ada menu tambah barang, add barang. Nah, Lego tersebut kayak simpan produk. Ini kan button. Juga di sini juga ada button scan. Oke, kita akan membahas apa itu komponen.ts, SCSS serta HTML. Komponen.ts itu ibaratnya remote TV, di mana dia yang mengatur kapan TV-nya menyala, kapan TV-nya mati. Juga dia menyimpan data, teman-teman. Data yang dia simpan yaitu data volume, data channel TV. Tapi di sini kita bukan membahas tentang remote TV-an, teman-teman. Oke. Berikutnya di dashboard komponen.ts. Di sini saya menggunakan cons produk untuk mengambil data buat HTML, mengambil data dari komponen.ts. Cons produk sama dengan this variable service get product. Oke. Di sini juga ada data penjualan dari service di sales report today sales. Berarti laporannya per hari gitu. Ini untuk laporan harian, ini juga laporan bulanan, month sales. Oke, sama deh. Di sini langsung bawa ke variable service. Oke. Nanti kita bahas tentang servisnya. Oke, berikutnya di sini juga saya membuat ini, teman-teman, data user yang sedang login, current user sama dengan any sama dengan null gitu. Berarti di sini saya membuatnya yaitu user harus login dahulu baru dia bisa masuk ke dashboard gitu, teman-teman. Oke. Di sini berapa icon. Lalu kita masuk ke service. Nah, teman-teman, kita ketahui dulu apa itu service, teman-teman. Service itu ibaratnya kantin. Nah, di kantin sekolah kan tanpa memandang bulu gitu, kamu dari kelas mana, yang penting kamu datang ke sini buat makan gitu. Begitu juga dengan service di dalam Angular. Kamu dari komponen mana, kamu datang ke sini berarti kamu membutuhkan data gitu, teman-teman. Oke. Service itu ibaratnya kantin sekolah, papan pengumuman, juga tukang pos. Oke. Dengan adanya service mudah dikelola semua datanya gitu, teman-teman. Data mudah dikelola karena ketika kita mengedit berarti semuanya kena gitu. Nah, sebelum adanya service, ibaratnya jika ada murid yang mudah sekali kelaparan di kelas, berarti dia harus bawa makanannya sendiri gitu. Berarti ada pengulangan di dalam kode. Ini yang menyebabkan banyak sekali request ke server, sehingga menyebabkan server jadi overload gitu, teman-teman, karena terlalu banyak permintaan. Oke, berikutnya kita akan melihat kode di dalam service. Di sini ada product service.ts. Nah, di product service.ts ini saya membuat export interface produk, di mana interface ini berfungsi untuk membuat ID unik setiap produknya. Berarti setiap produk memiliki ID masing-masing sehingga gampang dicari untuk misalnya kebutuhan. Misalnya saya mau cari mie nih. Oh, mie-nya kan banyak jenisnya, kayak mie goreng, mie soto gitu. Nah, dengan adanya ID, misalnya mau cari mie, bukan semua produk mie yang muncul gitu, teman-teman. Sekarang sudah ada barcode-nya, nama, kategori, harga, stok, dan juga minimal stok. Di product service ini saya menggunakan yang namanya pengulangan di produk. Di sini kan ada gini
find gitu. Berarti fungsi ini untuk mencari produk dengan ID yang cocok. Nah, add product gitu, add product ID create. Di sini ada namanya ID create add gitu. Nah, ID yang dimaksud adalah ID unique. Create add ini teman-teman, maksudnya yaitu dimana misalnya saya menampakkan produk hari ini. Nah, di situ langsung muncul jam, tanggal, dan juga hari di mana saya menampakkan produk tersebut. Di sini ada ID disk generate ID. Ini untuk membuat ID unique. Create add new data. Oh, ini settingan tanggal gitu. Lalu delete produk. Delete produk saya gunakan ID. Di mana saya akan menghapus produknya, itu dipanggil berdasarkan ID teman-teman. Mencari produk berdasarkan barcode, saya menggunakan add param barcode, di mana saya juga membuat barcode service untuk menemukan produk-produk yang saya inginkan. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang magic dari signal dan teman-teman. Oke, magic dari signal. Oke, ibaratnya gini teman-teman, apa itu signal? Kayak saya memasang lampu peringatan gitu di kamar saya teman-teman, antara lampu hijau dan lampu merah. Misalnya lampu hijau berarti kamar saya lagi rapi, kalau lampu merah berarti kamar saya lagi berantakan. Sebelum ada signal gitu kan, maksudnya bolak-balik gitu, ngomel-ngomel, oh kamar kamu berantakan. Nah, gara-gara ada ini jadinya tinggal lihat lampu gitu, misalnya lampunya menyala berarti nyala merah, misalnya kamarnya berantakan, nyala hijau kamarnya, oh berarti kamarnya udah bersih gitu teman-teman. Begitulah kira-kira untuk definisi sederhananya teman-teman. Kita juga harus tahu teman-teman, set dan update dari signal. Kalau set itu mengisi nilai, dan update untuk update nilai berdasarkan nilai sebelumnya. Oke, berikutnya ada eproot. Eproot ini ibaratnya ruang keluarga teman-teman. Kenapa saya menggunakan eproot? Biar saya membuatnya tidak satu-satu gitu teman, biar nggak gini-gini teman-teman. Oke. Lalu apa itu eproot? Eproot itu ibaratnya ruang keluarga teman-teman, di mana semua keluarga berkumpul di situ, memiliki satu pintu akses utama gitu teman-teman. Oke, lalu kita akan bagaimana sih cara membuat komponen? Caranya kita berhentikan dulu servernya teman-teman. Sebenarnya kita bisa pakai cara manual teman-teman, tapi itu bisa memakan waktu. Kita bisa menggunakan cara perintah ng generate komponen apa yang mau dibuat gitu, makanan gitu, misalnya makanan, boom. Nah, di sini dia bisa membuat semua struktur filenya teman-teman, mulai dari HTML, CSS, space sama TS. Nah, jadi mungkin segitu dulu teman-teman pembahasan tentang Angular kali ini. Sampai jumpa untuk pembahasan selanjutnya.